Sekarang kita akan melihat bagaimana menghitung pajak per unit tadi yang dicontohkan. Nah, misalnya sebagai contoh, ya, diketahui fungsi permintaan atau PD 10 kurang Q dan fungsi penawaran atau PS Q tambah 2. Apabila pemerintah mengenakan pajak 2 per unit barang, ya, 2 per unit, hitunglah pertama A, keseimbangan sebelum dan setelah pajak. Tadi Bapak katakan sebelum pajak ini kita beri notasi keseimbangan E0, ya. Dan setelah pajak dia ET. Ya. Jadi keseimbangan sebelum pajak E0 dan keseimbangan setelah pajak ET. Kemudian yang B-nya total pajak diterima pemerintah. Ya, total pajak yang diterima pemerintah. Kemudian beban pajak konsumen dan beban pajak produsen. Dan yang D adalah gambar. Ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Sebaiknya Anda melakukan sketch, ya, atau gambar gambar yang seolah-olah seperti yang diminta, ya, atau seolah-olah dicapai titik keseimbangan, ya. Nah, ini agak kecil, ya, kalau jadi diingat saja, ya, bahwa yang pertanyaan pertama keseimbangan sebelum dan setelah pajak. B, pajak diterima pemerintah, berapa beban pajak konsumen dan berapa beban pajak produsen, dan gambar. Jadi sekali lagi Bapak katakan untuk memulai atau menghitung keseimbangan ini buat sketsa, ya. Buat sketsa. Jadi seolah-olah gambarnya seperti yang ditanyakan, ya. Jadi sketsanya kita buat. Ini bengkoknya. Jadi gambar. Jadi tadi ini adalah demand dan ini supply. Titik ini adalah titik keseimbangan yang ditanyakan itu. Jadi ini adalah E0, ya. Ini P0, ini Q0. Ya. Setelah ada pajak pemerintah, S-nya ini atau fungsi supply bergeser ke kiri atas seperti ini. Ini ST. Dan ini adalah PT tadi, ya. Dan ke bawahnya ini adalah QT. Yang diarsir ini atau digaris saja gini, ini adalah tax konsumen, ya. Sementara yang di bawah ini adalah tax produsen, ya. Nah, dengan begini maka memudahkan, ya. Jadi pertanyaan A tadi yang ditanya E0-nya kan, berapa keseimbangan sebelum pajak, ya. Jadi A, E0 itu terjadi pada saat demand sama dengan supply. Nah, kita ketahui fungsi permintaannya 10 kurang Q, penawarannya adalah Q tambah 2, maka demandnya 10 kurang Q sama dengan S Q tambah 2, ya. Jadi kita untuk mendapatkan Q-nya kita geser atau pindahkan ke sebelah kiri, bisa jadi min Q kurang Q sama dengan 2 kurang 10, ya. Min 10 karena dia pindah ruas. Jadi ini adalah min 2Q sama dengan min 8. Jadi Q sama dengan berapa? Min 8 per min 2 sama dengan 4. Q-nya sama dengan 4. Kalau Q 4, ya,
maka berapa P-nya? Jadi tinggal disubstitusi, bisa ke sini, bisa juga ke sini. Kalau kita ambil yang ini, maka P-nya itu sama dengan ganti Q 4, 4 tambah 2. Jadi Q, jadi P saat Q 4, P-nya sama dengan 6 ya. Jadi kita tinggal mengganti karena sudah didapat Q-nya 4, Q0-nya di sini 4 ya. Berarti P0-nya kita ganti di sini 6. Ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua adalah berapa keseimbangan setelah pajak? ET-nya berapa? Ya. Jadi keseimbangan setelah pajak adalah pertemuan antara, jadi yang berubah adalah supply saja ya, demand-nya tetap. Jadi D sama dengan ST ya, supply setelah pajak. Nah, ini bagaimana mencari ini? Tadi Bapak katakan untuk mencari supply setelah pajak adalah supply sebelum pajak ditambah pajaknya ya. Jadi ST itu adalah apa? Atau kita sebut PT sama dengan P0 tambah T ya tadi. Ini sama dengan P0 itu adalah sebelum pajak ya. P0-nya kan ini berarti ya, Q tambah 2 ditambah pajak 2. Jadi fungsi setelah pajak atau PT itu sama dengan Q tambah 4 ya. Jadi kalau sebelum pajak Q tambah 2, setelah pajak Q tambah 4 sebab ada pajak 2 per unit ya. Nah, dengan demikian maka titik keseimbangan atau ET setelah pajak itu sama dengan D sama dengan ST. D-nya tetap 10 kurang Q sama dengan, setelah pajak berarti kita ambil yang ini ya, Q tambah 4 ya, pindah ke kiri jadi 2Q sama dengan min 10 ya, kita tulis dulu ya, 4 kurang 10 ya, jadi Q sama dengan, kalau kita bagi 2 ini min 6 bagi 2 jadi 3 ya, Q sama dengan 3 ya, benar ya, ini 4 kurang 10 6 bagi 2 3. Pada saat Q 3 P nya sama dengan, tinggal substitusi ke fungsi ini atau bisa juga ke sini sama ya. Jadi Q 3 pada saat Q 3 P sama dengan 3 tambah 4 jadi sama dengan 7. Jadi ET atau titik keseimbangan setelah pajak adalah 3,7 ya. 7 juga ini bisa disubstitusi ke sini ya. Jadi 10 kurang 3, 7 juga sama. Jadi kita bisa ganti lagi, PT-nya ini adalah 7 ya. Sedangkan Q-nya ini 3 ya. Q-nya 3. Jadi sekarang kita sudah ketemu pertanyaan A. Keseimbangan sebelum pajak adalah mana tadi? Sebelum pajak 4,6 ya. Jadi E0 ini 4,6 ya. Setelah pajak atau ET 3,7. Kuantitinya 3, harganya 7. Nah,
sekarang kita ketahui bahwa beban pajak itu dua ya. Ini dua beban pajak. Nah, sekarang berapa angka di titik A ini? PA ini. Nah, kita ketahui bahwa pajak itu dua ya. Dua. Kalau kita lihat selisih ini, maka satu sudah dibebankan ke konsumen ya. Berarti masih tinggal satu. Satu itu dibebankan ke produsen. Nah, dengan begitu maka titik PA ini tadi ini adalah berapa? 5 ya. Karena satu sudah dipakai menjadi beban konsumen dan satu menjadi beban produsen. Ya, karena pajaknya ada 2 per unit. Ya. Jadi titik PA-nya kita sudah ketemu adalah 5 ya. Titik 5 ini juga bisa dicari ya dengan mensubstitusi 3 ini ke dalam fungsi S sebelum pajak, karena dia memotong di sini ya. Jadi berarti bisa dicari karena dia garis linear, semua titik di sini bisa dicari dengan mensubstitusi 3 ini ke dalam fungsi sebelum pajak ya. Jadi 5. Mana sebelum pajak ini? Kalau kita substitusi 3-nya ini ke dalam, kelihatan ya, dia dapat 5. Oke. Nah, sekarang pertanyaan B-nya adalah apa tadi? Pajak yang diterima pemerintah. Teks itu tadi sudah Bapak katakan adalah T kali QT ya. Teksnya ini berapa tadi? 2 kan? Sementara QT-nya 3. Jadi teks yang diterima pemerintah adalah 6. Ya. T adalah 2 beban pajak ya per unit dikali QT-nya. QT-nya ini kan 3. Jadi 6. Ya. Nah, pertanyaan berikut adalah yang C, beban pajak konsumen dan beban pajak produsen. Nah, beban pajak konsumen kita lihat saja di sini. Ya, tadi sudah Bapak katakan adalah PT kurang P0 kali QT kan? PT-nya 7, P0-nya 6, jadi 7 kurang 6 kali QT 3, jadi 3 ya. Jadi beban pajak atau TK ya, beban pajak konsumen adalah PT kurang P0 atau 7 kurang 6 dikali QT-nya. QT-nya kan 3 ya. Kalau ini Q, ya ini P. Nah, kita sudah ketemu pertanyaan C-nya. Yang satu lagi, berapa beban pajak produsen ya. Tadi sudah Bapak katakan beban pajak produsen itu adalah T kurang PT kurang P0 ya kali QT ya. T-nya ini kan 2 ya, kurang PT kurang apa ini P0 adalah 1 ya kali QT ya. Jadi ini ada kurung di sini ya, gitu ya. Jadi 2 ini hasilnya ini 1 ya dikali QT ya. QT-nya adalah 3 ya.
Jadi sorry, ini kali kita ini di luar ya. Kali kita ya. Jadi 2 kurang 1 kali kita adalah 3 ya. Jadi 3 sama, kebetulan sama beban pajak konsumen dan beban pajak produsen ya. Jadi kitanya TK-nya, tax konsumennya 3, tax produsen ya, ini TP, sorry, tax produsen adalah 3 ya. Dan pertanyaan keempat tentunya sudah terjawab ya dengan gambar ini. Jadi cara menggambarnya bisa diikuti tadi dari awal ya. Oke, untuk sementara satu contoh ini, nanti kita lihat lagi contoh yang kedua ya.